Warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me, Farhan Pristiawan from Mathematics Class 3. And this video, or these situations, I'm going to explain to you about numerical method applications again, especially in oscillation, them, method, sorry, them oscillations case. As we know, before further videos, we explained about NSPDE. Then we studied about quiz compilations, and then we studied about optimization case and how to design some storage energy that linearly connect with fluid mechanics. And now in this case, then I'm gonna explain to you about my numeric method explanations to uh, within the oscillations dampers methods. Okay, let's go to the videos. Okay, I'm gonna explain to you first about numerical methods. That numerical methods is basically some mathematical technique used to approximate the solutions of mathematical problems. That it involves you to using numerical calculation to find an approximate solution of the because problem cannot be solved analytically and the analytical method is intractable. These methods are particularly useful when dealing with complex problems. It involves continuous variables and are common in various fields such as science, engineering, and mathematics. Go through the intentions are the focus on these videos. That intention is behind doing exercise in numerical methods problems to develop and practice various numerical methods and techniques for solving mathematical problems. And this exercise help in understanding and implementing numerical methods is the Euler method, Muller method, and others to solve differential equations, find roots of equation, and perform other numerical equations. Okay, my initial thinking to these videos is to exercise in numerical methods problems to develop practice and various numerical methods and techniques for solving mathematical problems, basically on kinematics and dynamics problem through the preparations for us enhance ourselves during the exams next day by working through the exercise. I hope students such as me or you as practitioners can improve their ability to analyze and solve numerical problems, which is essentials in various fields like physics, engineering, and computer science. Okay, let's go through the idealizations. The first thing, the idealization is the understanding the problems that clearly understands the problem being solved, including the mathematical formulation and desired outcome. Choosing the method, select the appropriate numerical method to solve the problem as considering factors such as accuracy, efficiency, and stability. Third is implementing the method. Implement the chosen method using a programming language or mathematical software, ensuring that the implementation accurately reflects the method's underlying principles. And last, analyzing the results. Analyzing the results means that obtained from the numerical method, checking accuracy, stability, and any potential issues such as numerical instability or loss of significance. But in this video, I'm gonna use, I'm gonna explain, I'm gonna teach you too much deeper about the analyzing the results because I'm still learning since that. Because I don't know what especially functions do we use or the
steps to we use code that used to uh, make the statistics about identification instability or loss significance in numerical method. In this case, is oscillations. Maybe after the videos, I'm still conscious to study more about how to use Python to uh, recognize the problems and uh, oscillations lab. Sorry guys. Okay. I'm gonna teach. I'm gonna uh, talking about the damp harmonic oscillation. That the damp harmonic oscillations are a type of oscillatory motions where the amplitude of the oscillation decrease over time due to the presence or not conservative force that dissipate energy. Okay, sorry guys, I'm gonna teach you in bahasa because there are so many uh there's so many bahasa yang susah untuk jelasin secara matematik. Jadi mungkin ditakutin ada kesalahan atau gimana. Mending saya jelaskan kepada kalian mungkin dari memakai bahasa Indonesia aja gitu. Mohon maaf, I'm not speaking English fluently dan I'm still study since sampai sekarang juga masih coba. Oke, mungkin untuk kali ini saya akan jelaskan pakai bahasa Indonesia saja. Oke, yang pertama kita akan membahas apa sih yang namanya tuh gerak osilasi teredam. Di mana gerak osilasi teredam adalah uh, gerak osilasi. Bisa dilihat dari grafik ini, di mana suatu pair, kita anggap osilasi di sini adalah suatu pair tuh dia uh, bergerak dari poin ini sampai hingga, di mana uh, andem ini tuh sebenarnya emang gak bakal akan kejadian karena ini aja dia akan melakukan tem secara terus-menerus di mana dalam kehidupan nyata pun nggak ada mustahil yang bakal kayak gitu sebenarnya. Nah, di sini didapat bahwa rumus X adalah dikali cos omega kali T ditambah uh, theta nol. Oke, mungkin kalau hanya belajar dari grafiknya aja akan agak susah dipahami. Karena itu mungkin saya akan jelaskan lebih detailnya dengan kasus ini. Apa? Dengan gambar dari contoh osilasi gambar ini. Di mana ketika ada suatu benda yang dihubungkan dengan sebuah uh, osilasi atau di sini bisa kita lihat pair gitu, asumsi. Nah itu ketika ketika mereka uh, benda tersebut didorong ke arah positif akan uh, menghasilkan gerak Kx atau konstanta redaman gaya konstanta redaman uh, selawan arah baliknya gitu. Jadi di sana pun juga ada menghasilkan gaya yang namanya gaya BF apa yang menghasilkan juga kecepatan ketika eh, kedua benda ini. Jadi ketika ini benda ditarik dengan gaya ke sana, itu juga selain ada gaya tarik yang atau kita bisa di sini bilang dengan konstanta redaman yang yang berjalan bertolak belakang dengan sumbu geraknya. Dan juga akan ada yang namanya perubahan atau X itu kayak jarak di antara benda sebelum sama setelah osilasi gitu. Jadi ketika kita asumsi kita punya pair terus kita hubungin ke suatu benda, itu ketika kita tarik bendanya, nah saat tertarik itu ada gaya yang berlawanan dengan arah dari sumbunya yang kita anggap sebagai Kx, terus juga akan ada kecepatan balik atau BF dan juga ada jarak apa?
eh, jarak benda dari sebuah oscilasi dan setelah oscilasi tersebut. Di mana gaya redaman ini adalah didefinisikan sebagai F sama dengan minus PF. Jadi semakin eh, kita gerak semakin kita cepat untuk geraknya, semakin cepat juga, semakin besar juga gaya geseknya. Atau di sini kita sebagai F sama dengan min BF, di mana B ini adalah konstanta redaman. Gitu. Didapatlah hukum Newton, di mana delta F atau sigma gaya itu sama dengan min Kx, konstanta kali X, dikurang BF, sama dengan M kali A. Dari persamaan tersebut, kita bisa jadikan jadilah persamaan differential equations, di mana differential equation itu simpelnya adalah persamaan yang ada turunannya dan non turunannya gitu. Jadi differential equation ini atau yang kita lebih kenal dengan kasus ini adalah differential equation order 2 didapat massa dikali M dikali d kuadrat x per dt kuadrat atau ke turunan dx per dt ditambah b dikali dx per dt atau kosanta dikasih dx per dt ditambah kx sama dengan 0. Ini adalah basic dari differential equation. Salah satu penerapan dari metode numerik di osilasi teredam, gerak osilasi teredam. Nah, di mana gerak osilasi teredam ini terbagi menjadi tiga, di mana yang pertama ada undamped, underdamped, habis itu critically damped, dan terakhir adalah overdamped. Di mana kita bahas satu persatu. Underdamped ini dinyatakan ketika konstanta beredamannya ini itu kurang dari 4 kali massa kali M dikali konstantanya. Jadi kita dapat rumus XT itu sama dengan A kali E pangkat min BT per 2M dikali cos omega aksen T ditambah flux 0, di mana omega aksen ini adalah akar K per M dikurang B kuadrat per 4M kuadrat. Selanjutnya adalah critical dam, di mana konstanta redaman kuadratnya itu sama dengan 4MK. Atau kita bisa lihat rumus XT-nya itu sama dengan C1 plus C2T dikali E pangkat min BT per 2M. Di mana di sini itu eh, gaya yang terdapat itu teredam, makanya kalau misalnya kita lihat dari grafik itu dia akan turun through the T, sumbu T gitu. Terus yang terakhir, ini ada yang namanya overdam, ini lebih parah lagi daripada meredamnya daripada si critical dam, di mana B kuadratnya ini lebih dari 4 MK, dinyatakan dalam rumus uh, alpha, sorry ini tadi bukan X tapi ini alpha, eh jadi sorry ini alpha juga, di mana alpha ini dirumuskan sebagai C1 dikali E dipangkat alpha T ditambah eh, C2 dikali E pangkat minus alpha T dikali E dipangkat minus BT per 2F, di mana alfanya di sini itu adalah akar dari B kuadrat per 4F kuadrat min K per F. Oh ya, maaf lagi, ini benar expert T, tadi saya kurang fokus. Oke, kita lanjut akan membahas soal mengenai si gerak oscilasi ini, di mana ini pegas dengan konstanta 250 Newton meter dihubungkan ke suatu benda bermassa 2,5 kilo pada suatu bidang datar licin. Karena asumsinya berarti dia eh, kalau datar licin ini itu dia pada under dam gitu, tidak terhadap karena gaya geseknya nggak ada gitu. Dimana diketahui pada T0 benda berada sejauh 4 cm di sumbu X positif dan memiliki laju 4 meter per second ke arah sumbu X negatif.
tentukan posisi benda setiap saat dalam fungsi kosinus. Nah, kita harus mendefinisikan xt-nya ini dalam fungsi kosinus. Ini kita lihat mana ini adalah kecepatan apa eh, x awal, ini ada besar x awal, ini m, ini k dan final. Di sini nggak ada bx karena dia dibilang pada bidang datar yang licin gitu. Oke, lanjut kita akan membahas posisi benda. Tuh, ini gitu lagi. Pada posisi benda pada xt sama dengan a cos omega t tambah theta 0 itu berapa gitu loh. Tuh, sorry. Ini kayak karena ini deh. Karena apa namanya? Oke, kita lanjut. Di mana kita ditanya xt sama dengan a cos omega t tambah theta 0. Ini adalah parameter yang a cos omega t ditambah theta 0 itu adalah di sini ada parameter-parameter yang kita harus cari terlebih dahulu untuk kita dapetin xt-nya. Karena kan yang ditanya berapa x-nya itu dalam fungsi kosinus gitu kan. Oke. Yang pertama kita akan cari yang namanya osilasi pegas atau omega. Dimana diketahui osilasi pegas tadi kan K itu sama dengan 250 dan M itu sama dengan 2,5 kilo. Jadi kita tinggal bagi osilasi sama dengan 10 gitu. Oke. Eh, untuk kita bisa dapat persamaan pertama di mana kita anggap T-nya ini kan tadi pada awal tuh sama dengan 0 ya. Nih, pada T0. Nah, kita bisa cari berapa sumbu X positif, X-nya dulu gitu. Jadi X sama dengan X0, mana tadi kita kan cos omega T. T itu tadi 0 pada posisi awal, makanya bisa diasumsikan 0 saja, makanya jadi A cos theta T gitu. Pada persamaan pertama. Kita akan pilih persamaan pertama. Didapat kecepatan benda karena V ini adalah turunan dari X, maka V dapat diasumsikan sebagai dx per dt, di mana turunan dari a cos theta t, theta 0 sama dengan min omega a kali sin omega t ditambah theta 0. Gitu. Oke, kita balik lagi pada kecepatan awal, T sama dengan 0, kita dapat V awal atau V0 itu sama dengan, ini anggap saja 0 karena T-nya 0 tadi, jadi min omega A dikali sin theta T. Jadi kita dapat persamaan 1, persamaan X, dan persamaan 2 sama dengan persamaan V gitu. Di sini kita mau eh, eliminasi dulu terlebih dahulu eh, koefisien A-nya. Jadi V0 per X0 itu bisa dicoret A-nya jadi sama dengan min W dikali cos per sin itu jadi tan theta 0. Jadi theta tan-nya itu eh, kita bisa dapat sama dengan min V0 per W dikali X0. Mana ini pada akhirnya kita masukkan V0 dan omega dikali X0 nanti akan menghasilkan hasil sama dengan 1 gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa tan tetanya ini sama dengan 1. Di mana tan sat yang sama dengan 1 ini terdapat dua kemungkinan, yaitu pertama pada sumbu 45 derajat dan 225 derajat. Atau kita ubah ke dalam radian itu, ke dalam ya radian itu 45 itu pi per 4 atau 225 itu 5 pi per 4. Karena dikasih tahu di soal, eh, uh, karena dikasih tahu di soal bahwa eh, ke arah sumbu negatif gitu. Jadi karena dia ke arah sumbu negatif, sorry. Tadi kenapa itu adalah ke arah sumbu negatif? Karena kan hasilnya ini ternyata min 1 dan ke arah sumbu negatif H1. Ini ke arah sumbu negatif berarti min 1. Jadi min ketemu min itu sama dengan 1 gitu. Makanya tanda sama dengan 1. Nah, terus kita lanjut karena di soal ini A dikali cos theta 0 itu harus lebih dari sama dengan 0. Maka
haruslah theta nol yang dipakai itu adalah pi per 4. Karena kalau misalnya kita pakai 5 pi per 4 itu eh, tetanya itu negatif gitu. Dia tuh di kuadran, berarti apa, di kuadran, di, di, di kuadran 4, dan itu nggak lebih dari nol gitu loh. Dan selanjutnya dari sini kita bisa dapat nilai A-nya, karena A itu sama dengan X0 per cos dikali theta 0. Itu adalah dibalik saja pernyataan yang tadi. Nih kita bisa asumsi kita pakai yang gini lagi, di mana X0 tadi kita udah apa, X0 dibagi cos theta 0 ini kita dapat langsung saja sama dengan 4 per 2. Jadi langsung saja kita substitusi ke persamaan awal, di mana untuk mendefinisikan sebuah xt itu sama dengan A dikali cos omega dikali T ditambah theta 0. Ini theta 0 yang udah dapat. Omeganya juga kita bisa dapat dengan substitusi dari sini ke salah satu ini. Ke sini misal, ini kita bisa dapat juga berapa omeganya. Jadi kan kita bisa dapat sin 45 itu berapa, min omega kali A sama dengan V0, di mana V0 itu 0 gitu. Jadi ini juga bisa didapetin untuk omeganya, hasilnya sama dengan 10. Dan ini adalah jawaban akhirnya, di mana tadi yang kita lihat kan tentukan posisi benda saat saat dalam fungsi kosinus, di mana persamaan posisi benda dalam fungsi kosinus ini adalah X T sama dengan 4 per 2, 4 akar 2 cos dikali omega T-nya itu 10 T ditambah pi per 4 cm. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasannya, mohon dimaafkan karena di sini saya pun masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.